thing? Is the tingle thing happening? Is your tingle? Are you getting like the tingle? The mirror dimension. Film dimulai saat Jonah Jameson dari Daily membongkar identitas Spider-Man lewat video terakhir Mysterio di ending film Far From Home. Video tersebut Mysterio menyebut kalau Spider-Man adalah Peter Parker. Jonah yang merupakan penggila viral menggiring opini dengan mengatakan kalau Spider-Man lah pelaku di balik kematian Mysterio dan juga kekacauan elemental di London. Padahal sebenarnya kematian Mysterio disebabkan oleh pelurunya sendiri saat ia mencoba membunuh Peter. Peter yang pada saat itu sedang mengajak Michael Jones jalan-jalan di New York pun segera membawa MJ pergi dari kerumunan. Keduanya bersembunyi di apartemen Peter yang kebetulan sekali ada Happy Hogan sedang bersama Bibi May. Beberapa saat kemudian apartemen mereka dikepung oleh Department of Damage Control. Peter menutup semua jendela dan memberitahu Happy kalau identitasnya telah terbongkar setelah video Mysterio viral. Malam harinya mereka ditangkap oleh DDC dan dibawa ke kantor untuk diinterogasi termasuk Ned sahabat Peter. Peter ditujukan barang bukti berupa kacamata edit pemberian Tony Stark yang digunakan Mysterio untuk menciptakan elemental melalui drone penghancur. Peter terus menyangkal bahwa dirinya tidak membunuh Mysterio. Karena memang bukti belum cukup kuat, Peter dan yang lainnya pun dipulangkan sementara. Sedangkan di DDC akan mencari bukti lain dengan memasukkan Stark Industries ke dalam kasus kematian Mysterio. Di hari berikutnya Peter didatangi pengacara buta bernama Matt Murdock yang sangat bersedia untuk menjatuhkan tuntutan Peter. Matt yakin kalau tuduhan itu salah, tetapi ada kendala yang mungkin tidak bisa dihindari yaitu penggiringan opini dari berita. Matt memberitahu kalau FBI terus mencari barang bukti termasuk drone penghancur. Namun tentu saja mereka tidak akan bisa menemukannya karena Peter sudah mengembalikan drone-drone tersebut ke satelit Stark. Meskipun Peter bisa terbebas dari tuntutan, Peter masih saja mendapatkan teror dari netizen yang membela Mysterio. Peter dan May pun akhirnya dipindahkan ke tempat yang lebih aman yaitu di apartemen Happy. Di hari berikutnya saat Peter, MJ dan Ned berangkat ke sekolah di Midtown, mereka dikerumuni banyak murid dan juga wartawan yang terus heboh menyalahkan Peter. Hal itu tentu saja membuat Peter, MJ serta Ned merasa tidak nyaman. Saat jam istirahat ketiganya nongkrong di atap sekolahan untuk membahas semester akhir. Mereka juga memikirkan tempat kuliah yang bakal mereka tuju terutama MITI. Beberapa hari kemudian mereka mendapatkan surat pengumuman dari MITI. Ketiganya membuka surat tersebut di kedai kopi tempat MJ bekerja. Sayangnya ketiga surat itu berisi penolakan karena menyangkut kontroversi Spider-Man. Tentu saja hal itu membuat Peter merasa bersalah karena sudah mendapatkan dua teman dekatnya ke dalam posisi yang kurang beruntung. Peter lalu tak sengaja melihat lampu hias di ruang kedai yang bentuknya seperti Dr. Strange. Peter pun memiliki ide yaitu meminta pertolongan kepada Dr. Strange. Pagi harinya Peter pergi ke Sanctum Sanctorum di New York, dan menemukan kalau ruangan kuil penuh dengan salju. Wong memberitahu Peter kalau salah satu dari ketiga pintu portal terbuka ke Serbia yang menyebabkan seisi ruangan ini penuh dengan salju. Peter akhirnya bertemu dengan Dr. Strange. Ia meminta Strange untuk kembali ke masa lalu guna menghentikan Mysterio saat mengungkapkan identitas Spider-Man. Sayangnya Strange menolak karena hal itu bisa merusak waktu. Ditambah lagi dirinya sudah tidak memiliki Time Stone. Strange lalu mendapatkan ide yaitu mencoba mantra Run of Kalkalo, sebuah mantra yang bisa membuat semua orang di dunia lupa tentang Peter Parker. Wong yang mendengarnya pun memperingati Strange bahwa mantra itu sangat berbahaya dan berakibat fatal.
Tetapi Strange menghiraukannya sambil membawa Peter ke ruangan sandrum. Strange mulai membacakan mantra dengan diawali kalimat semua orang di seluruh dunia yang tahu bahwa Spider-Man adalah Peter Parker bakalan lupa. Sayangnya di tengah pembacaan mantra Peter terus-terusan meminta Strange untuk mengubah mantranya agar MJ, Ned, May dan Happy tidak lupa dengan Peter. Hal itu membuat Strange tidak fokus yang mengakibatkan mantranya tidak stabil. Strange kemudian menutup mantranya lalu memarahi Peter habis-habisan karena mantranya tidak berjalan sempurna jadi orang-orang masih mengenali Peter. Karena usahanya tidak sempurna Peter pun menghubungi Flash Thompson yang diterima di MIT. Peter minta Flash untuk berbicara ke administrator MIT agar mempertimbangkan MJ dan Ned masuk ke MIT. Flash pun menerimanya tapi dengan imbalan diantar ke sekolah oleh Spider-Man selama sebulan. Flash memberitahu Peter kalau administrator sedang dalam perjalanan menuju ke bandara. Tanpa pikir panjang Peter pun mencegat admin MIT di jembatan Alexander Hamilton. Setelah bertemu Peter minta agar admin mempertimbangkan MJ dan Ned, namun sayangnya si admin menolak. Pada saat itu juga Peter merasakan getaran Spidey Sense. Artinya bahaya sedang mendekat dan benar saja tiba-tiba semua orang panik yang kemudian disusul dengan kemunculan Dr. Otto Octavius Villain dari Spider-Man 2 versi Sam Raimi. Peter pun segera memakai setelan Spider-Man nanoteknologinya untuk bersiaga. Ketika Octo melihat Spider-Man ia langsung menanyakan di mana mesin berkekuatan mataharinya yaitu reaktor fusi. Tentu saja Peter tak tahu. Octo lalu memulai pertarungan dengan melempari mobil ke arah Peter. Pertarungan tersebut membuat mobil Bu Admin hampir jatuh tetapi untungnya Peter berhasil meraihnya. Peter akhirnya tertangkap oleh Octo di mana Octo ini mengambil secuil kostum nanoteknologi di dada Peter, kemudian menyerapnya ke keempat tentakelnya. Ketika Octo hendak menusuk ke dada Peter, Peter langsung memindahkan topengnya ke dada yang membuat tusukan Octo tak mempan. Kini Octo melihat wajah Peter yang sudah jelas dia bukan Peter yang dimaksud. Peter lalu mengambil alih sistem nano di tentakel Octo kemudian meletakkan Bu Admin kembali ke jembatan. Rasa hutang nyawa dengan Peter, Bu Admin pun bersedia membantu Peter, MJ dan Ned agar masuk ke MIT. Di waktu yang sama suara ngakak terdengar dengan dibarengi bom labu serta kemunculan Green Goblin film dari Spider-Man 1 Sam Raimi. Saat Goblin hendak menyerang Peter, Strange langsung memindahkan Octo dan Peter ke ruangan bawah tanah Santum. Octo dikurung ke dalam sel bersama The Lizard yang merupakan film dari The Amazing Spider-Man 1. Strange menjelaskan kepada Peter bahwa mantra gagal sebelumnya bukan Tune of Kalkau melainkan mantra membuka multiverse sehingga orang-orang di dalam semesta yang tahu Spider-Man adalah Peter Parker masuk ke dunia Peter saat ini. Untuk mencegah bertambahnya kekacauan, Strange menyuruh Peter untuk menangkap orang-orang yang datang dari alam semesta lain menggunakan sling ring buatan Strange. Di mana sling ring ini mampu memindahkan orang-orang itu ke dalam sel Santum. Namun karena Peter tak mau bekerja sendiri ia pun minta Strange mengizinkan Maj dan Ned ikut ke dalam misi ini. MJ dan Ned lalu dibawa ke ruang bawah tanah, dan mulai melakukan tugasnya dengan mencari kekacauan di internet. Sementara Peter membuat setelan khusus berwarna hitam. Ned akhirnya menemukan informasi kalau ada gangguan listrik di luar kota. Peter pun segera pergi ke tempat yang dimaksud. Setibanya di sana Peter melihat manusia terbang berwarna biru dengan dilengkapi aliran listrik. Manusia tersebut adalah Max atau Electro Villain dari The Amazing Spider-Man 2. Peter mencoba menembakkan sling ringnya ke arah Max tetapi tembakan itu mantul dan mengenai sebuah pohon sehingga pohon tersebutlah yang masuk ke dalam sel. Peter diserang oleh Max sampai akhirnya datanglah Sandman atau Flip Marko Villain dari Spider-Man 3 membantu Peter. Peter, it's me!
Semuanya akhirnya berhasil mengalahkan Max dengan cara menghancurkan aliran listrik pada tower. Peter menjelaskan kepada Marco dan Max bahwa mereka dari multiverse lain. Setelah itu Peter sengaja mengirim keduanya ke sel Santum. Di tempat lain Goblin atau Norman Osborn terlihat sedang menyembunyikan glider terbangnya di gang sempit. Ia lalu mendapatkan hasutan keji dari sisi Green Goblin yang menyuruhnya untuk tetap berbuat jahat. Norman pun mencoba menyingkirkan hasutan dengan menghancurkan topengnya kemudian pergi ke Feas organisasi amal tempat kerja Bibi May. Peter mendapatkan telepon dari Bibi May bahwa ada pria dari dunia lain ingin bertemu Peter. Peter pun segera ke sana dengan buru-buru. Setelah bertemu Norman kebingungan karena Peter bukan Spider-Man yang dimaksud. Norman mulai mengoceh tentang keadaannya yang sekarang kehilangan putranya yaitu Harry Osborn dan ditambah lagi dirinya sering dikendalikan oleh hasutan jahat. May pun menjadi kasihan dan menyuruh Peter untuk menolongnya. Peter lalu membawa Norman ke Santum dan bertemu dengan yang Norman kenal yaitu Octo. Octo sangat bingung karena seharusnya Norman sudah mati tertusuk blazernya sendiri saat melawan Spider-Man. Flynn juga menambahkan kalau nasib yang sama menimpa Octo di mana Octo ini mati tenggelam bersama reaktor fusi saat melawan Spider-Man. Menurut cerita dari keduanya mereka berpindah ke dunia ini saat sedang melawan Spider-Man namun bisa sebaliknya di mana mereka masuk ke dunia ini setelah mati melawan Spider-Man. Pada saat itu juga datanglah Strange sambil membawakan Mechida Decadavus yang nantinya bakalan digunakan untuk membalikkan mantra sebelumnya sehingga mereka bisa kembali ke dunianya masing-masing. Tentu saja Norman dan Octo tak setuju karena di dunianya mereka sudah mati. Begitu juga dengan Peter yang berpikir kalau penjahat-penjahat ini bisa berubah lebih baik lagi. Dan membiarkan mereka yang sudah mati di dunianya untuk tetap tinggal di sini. Strange pun menghiraukannya karena hal itu pasti ada konsekuensinya. Saat Strange hendak membalikkan mantra, Peter dengan sengaja mengambil Mechida lalu pergi melarikan diri. Strange mengejar Peter ke jalanan dan memukul dadanya sampai memisahkan roh Peter dari tubuhnya, namun meskipun begitu refleks Peter berhasil menghindari Strange yang mencoba merebut Mechida. Peter kemudian kembali ke dalam tubuhnya lalu melarikan diri. Namun Strange berhasil menangkapnya dengan jubahnya. Setelah itu memasukkan Peter ke dalam dimensi cermin. Strange berhasil membuat Peter kebingungan. Tapi Peter yang pernah les matematika di kampus pun mulai menghitung geometri dimensi cermin, dan akhirnya berhasil menjebak Strange di jaringnya. Peter merebut Mechida serta Sling Ring lalu meninggalkan Strange di dunia cermin. Setibanya di Santum Peter berniat untuk menyembuhkan dan memperbaiki para musuh dari multiverse lain sehingga saat kembali ke dunia mereka masing-masing mereka tak harus lagi melawan Spider-Man. Peter lalu memberikan Mechida serta Sling Ring ke MJ Net dan minta mereka untuk menyembunyikan benda ini. Jika ada bahaya besar terjadi maka MJ harus menekan tombol di Mechidanya. Peter kemudian membawa para musuh ke apartemen Happy sedang Lizard tetap berada di dalam truk. Peter juga menunjukkan salah satu fasilitas Stark Industries yaitu fabrikator sebuah mesin yang bisa membuat teknologi apapun termasuk kostum Spider-Man. Max sangat tertarik dengan arc reaktor yang tentu saja bisa menjadi daya kekuatan Max. Peter mulai membuat perangkat yang bisa mengendalikan chip tentakel Octo karena seperti yang kita ketahui kalau Octo kehilangan kendalinya saat ledakan fusi di acara peresmiannya. Dengan dibantu Norman Peter pun akhirnya berhasil menyelesaikan perangkatnya. Perangkat tersebut akhirnya bekerja secara mulus sehingga Octo kembali memiliki fungsi otak seperti manusia pada normalnya. Sebagai tanda terima kasih Octo pun mengembalikan secuil nanoteknologinya kepada Peter. Max juga dipasangkan sifon untuk menguras energi listriknya. Ketika Peter sedang membuatkan jemu untuk Norman tiba-tiba Spider-Man Sense-nya muncul. Peter merasakan insting kejahatan di antara musuh yang ia bawa dengan feeling yang tepat. Peter menembakkan jaringnya ke tangan Norman yang ternyata Norman masih sepenuhnya Goblin.
Norman mengatakan kalau kekuatan yang kita dapatkan merupakan anugerah yang membuatnya seperti dewa. Mendengar hal tersebut Max pun berubah pikiran, ia mengambil arc reaktor kemudian melemparkan Octo keluar dan pergi bersama Marco. Di bawah apartemen Jonah ternyata sudah standby dan mulai merekam kekacauan sambil mengatakan di mana ada bahaya di situ ada saya. Peter mencoba melawan Norman tetapi Norman mendapatkan bantuan dari The Lizard. Peter terus melawan Norman dengan beberapa pukulan tetapi Norman malah ngakak dan membanting Peter hingga ke lantai dasar. Didi May segera menyuntikkan ramuan penyembuh ke tubuh Norman tetapi sayangnya hal itu tak berhasil. Di waktu yang sama Glider Goblin muncul dan langsung menghantam tubuh May. Setelah itu Norman pergi sambil melemparkan bom labu ke arah May, tetapi berhasil ditangkis oleh Peter. Keduanya terlihat baik-baik saja. May meyakinkan Peter kalau Peter sudah melakukan hal yang benar dan berpesan dengan kekuatan yang besar maka akan ada tanggung jawab yang besar. May secara tiba-tiba terjatuh karena luka tusukan glider di perutnya. May akhirnya meninggal yang tentu saja membuat Peter terpukul. Di waktu yang sama Happy datang, ia menyuruh Peter untuk pergi karena anggota SWAT sudah mengepungnya. Peter pun pergi ke atas gedung sambil membawa perangkat yang bisa menyembuhkan para musuh. Peter lalu melihat berita dari Jonah yang mengatakan dimanapun Spider-Man berada pasti ada kekacauan dan korban. Di sisi lain tepatnya di rumah bibinya Ned, MJ mulai khawatir dengan keadaan Peter dan berniat untuk menekan tombol Mekinda. Ned yang memakai sling ring mencoba menenangkan MJ sambil memutarkan tangannya dan tak sengaja memunculkan percikan portal. MJ pun minta Ned untuk melakukannya lagi dengan menyebut aku hanya ingin melihat Peter Parker lagi. Setelah portal terbuka muncullah sosok Spider-Man. Spider-Man tersebut membuka topengnya dan ternyata dia bukan Peter yang Ned maksud. Si Spider-Man menyebut bahwa dirinya memang Peter Parker tetapi dari dunia lain. Ned kembali membuka portal dan berharap bisa menemukan Peter Parker yang dimaksud. Namun lagi-lagi yang muncul Peter Parker yang lain yang pernah melawan Goblin, Octo dan Marco. Tobey dan Andre lalu mengungkapkan bahwa perasaannya terganggu di mana perasaan tersebut mengarah ke Peter Parker dari dunia ini yang sangat membutuhkan bantuannya. Tobey meminta MJ untuk memberitahu lokasi Peter yang sering dia tempati saat merenung. MJ pun membawa mereka ke atas gedung Midtown, dan menemukan Peter yang sedang menangis. Kedua Spider-Man dari multiverse itu pun mencoba menghibur Peter dengan mengucapkan kalau mereka sama-sama pernah kehilangan orang yang disayangi termasuk Uncle Ben dan Gwen Stacy. Mereka pernah membunuh pembunuh yang membunuh Ben. Tetapi hal itu sama sekali tak membantu menenangkan hati mereka. Peter Parker yang tak terima May telah meninggal tetap pada pendiriannya untuk membunuh Goblin. Peter mengatakan kata-kata terakhir May yaitu dengan kekuatan yang besar yang kemudian disambung dengan Tobey maka akan ada tanggung jawab yang besar. Mendengar hal tersebut Peter pun bangkit kembali dan menyadari kalau dirinya tak sendirian. MJ, Ned dan ketiga Peter lalu menggunakan laboratorium sekolahan untuk membuat obat penawar musuhnya. Peter 1 membuat penawar untuk Norman, Peter 2 membuat serum penawar Lizard sedangkan Peter 3 menyiapkan obat penawar untuk Electro dan Sandman. Setelah semuanya selesai Ned membuka portal ke patung Liberty dan mengirim ketiga Spider-Man untuk memancing para musuh. Peter lalu menghubungi Dielus Buckle dan membuat siaran langsung untuk menyampaikan pesan kepada musuh agar datang ke patung Liberty yang sekarang sedang dalam pembangunan untuk meletakkan patung Sita Kapten Amerika sebagai penghormatan. Sambil menunggu musuh Peter 2 mengeluh punggungnya kesakitan, Peter 3 pun membantunya agar lebih enakan. Ketiganya lalu mendongeng tentang jaring yang dikeluarkan secara alami di tangan Peter 2. Mereka juga mendongeng tentang musuh lain yang mereka hadapi seperti Spider-Man 2 yang pernah melawan Venom, Spider-Man 3 yang pernah melawan Rhino dan Spider-Man 1 pernah melawan alien berwarna ungu yaitu Thanos.
Di waktu yang sama muncullah Electro. Ketiganya mulai menghadapi Electro dan memberikan Mekindanya kepada MJ. MJ meminta Ned untuk menutup portalnya, tetapi Ned tak bisa. Di saat itu juga muncullah Lizard dan Sandman. Ketiga Spider-Man mulai kewalahan karena pertarungan sangat menantang. Mereka lalu berunding di mana Peter 1 memberitahu 2 dan 3 bahwa kita harus bekerja sebagai tim. Peter 1 mengatakan kalau dirinya bekerja dengan Avengers, keduanya pun bingung karena di dunianya tidak ada Avengers. Ketiga Peter akhirnya bekerja sama dengan menyembuhkan Sandman lebih dahulu. Dengan kekompakan yang hakiki akhirnya mereka pun berhasil mengubah Sandman menjadi manusia normal. Sebagai mentor, Tobey Maguire menenangkan Marco dan menjanjikan ya bahwa kita akan pulang ke rumah. Ketiga Spider-Man lalu mencoba melumpuhkan Electro dengan merebut arc reaktornya tetapi gagal karena aliran listriknya terlalu kuat. Peter 1 kemudian mengejar Lizard yang mencoba merebut Mekindah dari MJ, sedangkan Peter 2 dan 3 dihadapkan dengan Dr. Octo. Namun Octo berpihak kepada Spider-Man dengan merebut arc reaktor Max lalu menggantinya dengan Sifon. MJ dan Ned masih dikejar oleh Lizard. Ned membukakan portal air laut yang membuat Lisa terlempar. MJ segera melemparkan serum kepada Peter 1 yang kemudian dikunyah oleh Lizard itu sendiri, alhasil Lizard pun kembali ke bentuk manusia normalnya. Ned lalu membuka portal untuk membebaskan Dr. Strange dari dimensi cermin. Dan beritahu kalau rencana Peter menyembuhkan musuh telah berhasil. Tetapi Strange tetap bersikeras untuk mengembalikan mereka ke dunianya masing-masing. Di saat Strange sedang teralihkan tiba-tiba Goblin datang dan langsung merebut Mekindahnya dari Strange. Tetapi untungnya berhasil dihentikan oleh Octo. Ketika Mekindah kembali ke tangan Strange, ia melihat bom labu di dalam Mekindah yang secara cepat meledak dan melepaskan mantranya. Alhasil Sweet Captain America pun runtuh membuat semuanya terjatuh termasuk MJ. Peter 1 mencoba menyelamatkan MJ tapi ia ditabrak oleh Goblin. Peter 3 segera mengambil tindakan dengan melompat dan berhasil menyamakan MJ. Peter 3 sangat sedih karena walaupun ia tak bisa menyelamatkan Gwen namun setidaknya ia berhasil menyelamatkan MJ milik Peter 1. Dr. Strange dibuat kena metal ketika efek ledakan mantranya membuat multiverse lain mulai terbuka. Di mana di dalamnya sudah ada film Spider-Man versi yang lain. Strange selalu mengambil tindakan sementara dengan menutup dimensi-dimensi tersebar. Di udara Peter 01 meledakkan bom labu milik Goblin yang membuat keduanya jatuh tepat di Sweet Captain America. Keduanya lalu berduel satu sama lain. Peter yang penuh amarah akhirnya berhasil merubuhkan Goblin. Di saat Peter akan membunuh Goblin dengan glider, Tobey Maguire langsung menghentikan Peter 1. Bukannya berterima kasih, Goblin malah menusuk Tobey dengan pamas. Peter 3 melemparkan serumnya yang kemudian ditangkap oleh Peter 1. Lalu menyuntikkannya ke pundak Goblin, alhasil Goblin pun tersadar sambil berkata aku lapar. Peter 1 mengambil Strange yang sibuk mengurusi dimensi. Strange mengatakan kalau retakan dimensi membuat musuh Spider-Man di multiverse lain terbuka. Peter lalu minta Strange untuk menggunakan mantra Run of Kalkalo. Peter juga sudah siap merelakan orang-orang terdekatnya lupa tentang dirinya. Sebelum sering membacakan mantranya, Peter berpamitan dengan Strange. Kemudian berpamitan dengan dua Spider-Man. Peter mendekati MJ dan Ned sambil memberitahu bahwa mereka akan lupa tentang dirinya. Tetapi jangan cemas karena Peter akan menemui MJ dan Ned untuk menceritakan semuanya sehingga keduanya bisa mengingat tentang Peter lagi. Setelah mantra selesai semua villain kembali ke tempat asalnya. Begitu juga dengan kedua Spider-Man. Beberapa minggu kemudian Jonah masih saja menyalahkan Spider-Man tentang kekacauan di London dan juga di patung Liberty. Jonah mengatakan kalau Spider-Man pengecut karena menyembunyikan identitasnya. Dari sini kita sudah tahu bahwa mantranya telah berhasil.
Tetapi semua orang masih tahu tentang Spider-Man karena yang dilupakan Peter Parker bukanlah Spider-Man. Peter kemudian mengunjungi kedai kopi tempat MJ bekerja. Peter melihat MJ dan Ned masih berteman baik dan juga berhasil keterima di MITI. Keduanya sama sekali tak mengenali Peter. Peter ingin menceritakan semuanya tetapi ia mengurungkannya karena mungkin Peter memiliki suatu alasan, termasuk memulai hidup yang baru. Di hari berikutnya Peter mengunjungi makam Bibi May dan bertemu Happy yang juga tidak mengenali Peter. Peter kini tinggal di apartemen baru yang pemiliknya sangat rewel. Malam harinya Peter menemukan informasi tentang tindakan kriminal melalui radio. Ia pun segera memakai kostum Spider-Man buatan sendiri lalu menuju lokasi kriminal. Di post kredit kita diperlihatkan bahwa Venom akan kembali ke dunia asalnya. Demikian selesainya film Spider-Man No Way Home. Terima kasih sudah menonton.